Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Banyak orang menahan nafas saat mereka menyaksikan pemandangan yang menakutkan di langit. Para petinggi dari manor awan surgawi juga menunjukkan ekspresi terkejut, mampu melepaskan energi yang menakutkan seperti itu dengan kultivasi seorang kaisar asal. Tidak mengherankan jika Wudu akan mengatakan bahwa Shoyan telah membunuh seorang tetua dari klannya. Serangan Shoyan mungkin merupakan sesuatu yang mungkin tidak dapat mereka lawan bahkan jika mereka harus menghadapinya sendirian. Bocah ini, kekuatan dua skill ini sepertinya setara dengan dua skill kelas Yi. Tidak heran dia begitu kuat. Dia memang mampu menciptakan hasil pertempuran yang cukup hebat dengan mengandalkan keterampilan dua kelas Yi. Ada harapan untuk masa depan anak ini. Hati para anggota klan Wu dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap ekspresi gila di wajah Shoyan. Seorang kaisar asal saja sudah mampu melepaskan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Apa yang akan terjadi saat dia benar-benar dewasa di masa depan? Ini adalah momen krusial bagi mereka untuk menjalin hubungan baik dengannya. Untungnya, pertarungan ini akan membangun fondasi paling kokoh bagi hubungan mereka. Di langit, tubuh orang berjubah hitam itu terhempas saat langkah ke-9 Shoyan turun. Meskipun origin Ki dalam tubuh Shoyan hampir habis, niat membunuh di matanya semakin kuat. Kakinya menghentak keras di udara, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Dengan raungan, sosoknya tiba-tiba melesat maju. Adapun Yudu, bahkan jika dia tidak mati, tubuhnya sudah terluka parah. Bahkan tubuh Suzen juga mengalami luka serius. Jika bukan karena perlindungan Yudu, Suzen akan terbunuh oleh serangan sebelumnya. Suzen jatuh ke arah luar kota seperti layang-layang yang putus. Sosok Shoyan dengan cepat melesat menembus langit. Hanya lapisan tipis api ungu yang tersisa di tangannya yang terkepal erat. Bahkan jika demikian, dia pasti akan membunuh orang berjubah hitam ini di sini. Tepat saat Li Bingrui hendak mengejarnya, dia dihentikan oleh Luo Jun dan Bai Hua. Mereka tentu saja mengerti apa arti kematian dokter peri kecil bagi Shoyan. Pertarungan hidup dan mati ini harus diakhiri secara pribadi oleh Shoyan, dan mereka tidak dapat ikut campur. Tanpa pilihan lain, Li Bingrui turun dan menuju ke arah Lian Er. Luo Jun juga segera mengikuti setelah ragu-ragu sejenak. Di sisi lain, Master Aulazun yang beruntung lolos dari kematian tiba-tiba memegang tas kain hitam di tangannya. Tas itu dipenuhi dengan rune aneh dan kadang-kadang memancarkan cahaya redup. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa tampaknya ada makhluk hidup di dalam tas kain yang menggeliat itu. Guilo menyaksikan Shoyan mengejar keluar kota dari suatu tempat di langit. Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah tuanya. Di depannya, Huosu tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Segera dia melangkah maju dan aura kuat sekali lagi menyapu. Orang tua ini menasihatimu untuk mengurus dirimu sendiri sebelum kamu punya pikiran tentang orang lain, ucap Huosu. Hah, Huosu, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Orang tua ini sudah mengatakan bahwa Shoyan pasti akan mati hari ini. Bahkan kamu bisa melupakan untuk menghentikannya. Guilo terkekeh sinis. Tubuhnya sedikit gemetar saat aura kuat muncul sekali lagi. Di luar kota, di bawah pengejaran Shoyan, jarak antara dirinya dan Suzen perlahan-lahan semakin dekat. Api ungu yang menyala di tinjunya berkedip-kedip muncul dan menghilang di tengah angin kencang. Pada akhirnya, ketika Shoyan tiba di belakang orang berjubah hitam itu, tubuhnya telah tenggelam ke dalam kabut racun hitam. Niat membunuh di hati Shoyan semakin kuat ketika dia melihat Suzen hampir dalam jangkauannya. Dia menggunakan sisa origin Ki terakhirnya di tubuhnya. Saat tubuhnya tiba-tiba tersentak dan kecepatan serangannya meningkat. Pada akhirnya, dia masih berhasil mendaratkan pukulan di dada Suzen begitu dia memasuki kabut racun. Hanya terdengar suara benturan yang teredam. Seteguk besar darah segar langsung menyembur dari mulut Suzen. Darah segar yang keluar dari mulutnya langsung berubah menjadi anak panah darah yang melesat ke arah wajah Shoyan. Sekelompok api menghembur keluar dari mulut Shoyan dan membakar anak panah darah yang menuju ke arahnya. Dalam sekejap mata, tubuh Suzen telah sepenuhnya menghilang ke dalam kabut racun. Pada saat Shoyan bergegas masuk dan menggunakan tubuhnya untuk menahan korosi kabut racun, orang berjubah hitam itu telah menghilang. Tubuh Shoyan bergetar tak terkendali saat ia keluar dari kabut racun. Wajahnya berubah menjadi ungu kemerahan. Meskipun ia telah terkikis oleh kabut racun, pelarian Suzen merupakan sumber kebencian terbesar di hatinya. Hahaha, orang yang paling penting bagimu sudah tewas. Kau pasti sangat menderita. Kepala Aulazun yang tubuhnya membengkak sekali lagi muncul di ruang kosong di depan Shoyan. Pada saat ini, auranya telah pulih secara signifikan.
Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, kemungkinan konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika mereka bertarung. Wozu di sisi lain mengerutkan kening ketika melihat pemandangan ini. Sekte Istana Hantu memang sekelompok orang gila. Tidak kusangka, mereka tidak akan ragu melahap tas pengikat roh mereka sendiri untuk menangkap Xiaoyan. Guilo tertawa sini sebagai tanggapan. Hahaha, Sekte Istana Hantuku tidak pernah peduli dengan konsekuensinya saat melakukan sesuatu. Selama kita dapat menyelesaikan misi, tidak masalah jika seseorang mati atau tidak. Hari ini, Xiaoyan pasti akan berada di kantong Sekte Istana Hantuku, ucap Guilo. Sosoknya langsung melesat maju sambil mengepalkan kelima jarinya. Origin Ki berkumpul di ujung jarinya membentuk bor saat dia memasukkannya ke tenggorokan Wozu. Mungkin itu tidak terjadi. Wozu tidak takut dengan kedatangan Guilo. Api tak kasat mata langsung membumbung di antara kedua tangannya, membiarkan kelima jarinya masuk ke dalam api dan menimbulkan suara mendesis terbakar. Saat ekspresi Guilo berubah, tatapannya sekali lagi menatap ke tempat Xiaoyan berada, hanya untuk melihat bahwa simbol misterius perlahan-lahan muncul di antara alis Xiaoyan. Pada saat yang sama, dua jari Beiwa di belakang Master Aulazun telah berubah menjadi pedang. Xiaoyan yang berada di depannya juga menghantamkan tinjunya dengan keras ke kepala Master Aulazun. Sampah itu! Ekspresi wajah Guilo langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Pandangannya beralih ke Wozu di depannya, hanya untuk melihat telapak tangan Wozu menghantam wajahnya dengan keras. Namun, tepat saat telapak tangan Wozu hendak mendarat di wajah Guilo, sebuah kekuatan tak terlihat langsung menyegel ruang di antara mereka. Pada saat yang sama, terdengar tawa sinis. Wozu, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Temperamenmu sudah berubah. Setelah tawa samar itu, kabut hitam itu bergolak dan sesosok melangkah keluar. Pada saat ini, Wozu yang telah didorong mundur memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut hitam. Tatapannya jatuh pada Guilo dan dia berkata dengan suara yang dalam. Guilo, aku tidak pernah menyangka bahwa kau, seorang yang mulia asal yang bermartabat, dan wakil ketua sekte dari Sekte Istana Hantu, benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Orang yang dipanggil datang tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang mulia asal lainnya. Dengan cara ini, Sekte Duai sekarang memiliki 3 ahli yang mulia asal. Bahkan Wozu tidak menduga situasi seperti ini. Hahaha, orang tua ini sudah mengatakan bahwa Xiaoyan pasti akan menjadi milik Sekte Kuil Hantuku hari ini. Bahkan kau tidak akan bisa menyelamatkannya. Guilo tersenyum lebar, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Sekte Istana Hantu hanya mencari hasil saat mereka melakukan sesuatu. Selama mereka bisa menangkap Xiaoyan, dia tidak keberatan menggunakan metode apapun. Sekarang orang ini telah muncul, bahkan Wozu tidak akan bisa melindungi Xiaoyan dengan kemampuannya. Ketika sosok itu melangkah keluar dari kabut hitam, aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah. 3 yang mulia asal, barisan ini benar-benar mengerikan. Kemunculan Guilo telah mengejutkan mereka. Tetapi sekarang, ahli yang mulia asal lainnya telah muncul di pihak Sekte Duai. Dia sebenarnya pemimpin sekte itu sendiri, sungguh mengejutkan. Wudu tidak dapat menahan senyumnya saat melihat lelaki tua yang keluar dari kabut hitam. Dia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dengan sopan. Lelaki itu juga membalas sapaannya dengan senyum hangat di wajahnya saat dia berkata, Master Sekte Wu, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih tetap perkasa seperti sebelumnya. Ucap sosok itu. Guising, aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan kau, sang Master Sekte, akan secara pribadi muncul untuk masalah seperti ini. Jawab Wudu. Wozu mendengus dingin ketika melihat keduanya saling bersahutan. Baru kemudian dia melihat sosok yang baru saja keluar dari kabut hitam. Sosok yang terakhir itu juga mengenakan jubah hitam. Rambut dan janggutnya berwarna abu-abu, tetapi wajah tuanya tampak kemerahan. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya sementara matanya berbinar. Sekilas dia tampak seperti orang tua biasa, ramah dan bijaksana. Jika seseorang tidak mengenalnya, mereka mungkin akan tertipu oleh penampilannya. Pemimpin Sekte Istana Hantu. Kata-kata Wudu menyebabkan gelombang suara meletus dari kota bawah. Banyak orang tercengang. Sulit dipercaya bahwa pertempuran hari ini benar-benar menarik perhatian Master Sekte dari Sekte Kuil Hantu. Hahaha, kamu dan aku sudah lama tidak bertemu. Hari ini, aku hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk datang berkunjung. Tentu saja, alasan utamanya adalah... Guising tersenyum tipis. Mata tuanya berputar saat dia melihat Xiaoyan di bawah dan berkata, Kamu, para ahli yang dikirim oleh Sekte Istana Hantu terus-menerus dihentikan olehmu. Dan tak satu pun dari mereka yang kembali. Karena kau telah datang ke wilayah tengah. Sudah saatnya kau kembali bersama kami. Saat berbicara, telapak tangan putih Guising dengan lembut terulur ke depan. Energi tak kasat mata segera membentuk tangan yang mencengkram Xiaoyan. Xiaoyan merasa tak berdaya.
Tubuhnya ditekan dengan kuat di udara, dan ia hanya bisa membiarkan tangan tak kasat mata itu mencengkramnya. Dengan adanya orang tua ini di sini, kamu tidak bisa menyentuhnya. Pada saat inilah, Woju tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Lengan bajunya bergetar dan kekuatan tak terlihat segera melonjak keluar. Itu mematahkan tekanan tak terlihat yang mengendalikan tubuh Shoyen, sambil juga menghalangi tangan besar itu. Ekspresi Gui King tidak berubah dalam menghadapi ini. Dia hanya tersenyum tipis sebelum menoleh untuk melihat Woju dan berkata, "Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi kau masih sama saja. Apakah kau benar-benar harus menghentikanku?" Ucap Gui Xing. Wajah tua Woju tampak suram saat dia menjawab dengan dingin. "Jika kamu tidak datang, tentu saja aku tidak akan memaksamu," ucap Woju. "Hahaha, karena kamu keras kepala, aku hanya bisa mengandalkan beberapa metode." Gui Xing tersenyum tipis saat dia melangkah maju. Gelombang kabut hitam menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Guilo. "Guilo, tangkap Shoyen. Kali ini jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Ingat, situasinya akan berubah jika kita menunda." Guilo menanggapi, lalu tersenyum mengejek pada Woju. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Shoyen di bawah. Dengan sebuah pikiran, origin ki di tubuhnya segera mulai bersirkulasi. Dengan sebuah lompatan, dia menyerang Shoyen di bawah. Ekspresi wajah Woju berubah saat melihat Guilo menyerang Shoyen. Tubuhnya baru saja akan bergerak saat dia dihentikan oleh Gui Xing di depannya. "Karena targetmu adalah aku, maka kau harus menargetkanku terlebih dahulu. Sedangkan untuk Guilo, aku yakin dia akan menanganinya dengan baik." Saat suaranya memudar, origin ki menyembur keluar dari tangan Gui Xing. Ia dengan cepat tiba di depan Woju dan dengan kejam mengayunkan telapak tangannya ke dada pihak lain. Woju tidak punya pilihan selain menarik pandangannya. Ia menggertakkan giginya dan buru-buru mundur. Dengan jentikan tangannya, bola api tak terlihat segera mengembun di telapak tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangan Gui Xing. Kedua kekuatan itu membuat ledakan dahsyat. Retakan menyebar dengan cepat di angkasa seperti jaring laba-laba sebelum terhempas oleh energi yang menyapu. Keduanya tiba-tiba mundur dan Woju buru-buru melihat ke arah Shoyen, hanya untuk melihat bahwa Guilo telah tiba di atas kepala Shoyen. Shoyen dan Beihua masih bertarung dengan Master Aulazun, bahkan dengan teknik gajah raksasa dan Beihua. Mereka sudah kesulitan menghadapi Master Aulazun. Mereka tidak menyadari Guilon yang tanpa sadar muncul di belakang mereka. Master Aulazun tentu saja sudah merasakan kehadiran Guilon sejak lama. Ketika dia melihat Guilon, tatapan dingin di matanya langsung menjadi lebih pekat. Origin ki di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan saat dia bertukar pukulan dengan keras dengan dua orang yang akan menghadapinya. Sebelum mereka bisa merespon, kekuatan yang melonjak segera menyembur dari telapak tangannya dan dengan paksa memaksa keduanya mundur. Pada saat yang sama, Guilon yang berada di belakang mereka perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke punggung dua Shoyen. Tepat pada saat inilah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur yang meledak di langit cerah di atas. Dan pada saat yang sama, terdengar raungan naga yang menggetarkan langit. Banyak kilatan petir emas tiba-tiba turun dari dalam ruang hampa. Semua orang di area itu terguncang. Pada saat yang sama, kilatan petir tiba-tiba menyambar tubuh Guilo. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka ke langit, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul. Seketika, seekor naga emas besar dengan kilatan petir emas di sekujur tubuhnya turun. Mata emasnya yang besar menyapu semua orang yang hadir dengan jijik. Siapapun yang melihat mata itu akan merasakan ketakutan di hati mereka. Ini adalah ras naga. Mengapa ras naga muncul di sini? Ekspresi beberapa yang mulia asal langsung berubah saat mereka melihat naga emas muncul dari kehampaan. Kesungguhan tanpa sadar mengalir keluar dari kedalaman mata mereka. Ras naga berada di atas semua binatang buas lainnya dan merupakan kekuatan tertinggi di dunia binatang ajaib. Mereka jarang berinteraksi dengan manusia. Meskipun naga emas di hadapan mereka hanya memiliki kultivasi leluhur asal, semua orang yang hadir harus menghadapi kemarahan seluruh ras naga jika mereka membuatnya marah. Bahkan sekte kuil hantu dan sekte awan abadi tidak akan mampu menahan kemarahan seperti itu, apalagi dua sekte lainnya yang hadir. Namun, yang membuat mereka merasa aneh adalah mengapa seorang anggota ras naga tiba-tiba muncul di sini tanpa alasan. Shoyen yang berada di bawah semua orang mengangkat kepalanya untuk melihat naga berwarna emas besar di langit. Meskipun tubuh dan penampilannya sedikit berubah, aura yang familiar itu masih membuatnya merasa familiar. Kehangatan yang akrab ini membuat emosinya tenang dari kebencian dan kesedihan dokter peri kecil. Guntur bergemuruh terus-menerus di langit saat naga emas raksasa itu dikelilingi oleh kilatan petir emas. Perlahan-lahan berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan rambut emas. Meskipun penampilannya cukup dewasa, ada sedikit tanda kekanak-kanakan di matanya. Sementara perhatian semua orang terfokus pada Xiao Jin. Tubuh yang terakhir bergetar tanpa menimbulkan fluktuasi spasial.
Dia muncul di depan Xiaoyan sekejap mata. Adegan yang mengejutkan ini menyebabkan ekspresi beberapa yang mulia asal di langit berubah drastis. Ketika mata orang-orang melihat Xiaojin lagi, mereka menemukan bahwa ada seorang pemuda berbaju emas di sampingnya. Pada saat ini, yang terakhir mencengkram leher Guilo dengan satu tangan dan dengan mudah menendang tubuhnya ke udara. Adapun Master Aulazun, dia telah hancur berkeping-keping oleh ledakan petir sebelumnya. Sungguh ras naga yang kuat. Hati Guisu mencelos saat melihat pemuda berjubah emas itu. Meski biasanya dia selalu tenang, ekspresinya tak bisa dibendung saat melihat pemuda ini. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan suku naga. Begitu mereka muncul, bahkan sekte istana hantu pun harus mundur. Selain itu, dari situasi saat ini, jelas bahwa kedua orang ini datang untuk Xiaoyan. Kali ini semua persiapannya telah sia-sia. Wuju tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat melihat pemandangan ini. Namun, yang membuatnya merasa lebih beruntung adalah bahwa kedua orang dari ras naga ini berdiri di pihak Xiaoyan. Ini juga berarti bahwa sekte istana hantu ditakdirkan untuk tidak dapat membawa Xiaoyan pergi. Di sisi Manor Awan Surgawi, 7 pahlawan klan Wu, Luo Cheng, dan para ahli klan Wu lainnya semua menatap Xiaoyan, Xiaojin, dan yang lainnya dengan kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan akan berhubungan dengan anggota ras naga. Bagaimanapun, Xiaoyan baru saja memasuki wilayah tengah. Jika kemunculan tetua pertama sekte awan abadi adalah karena sekte istana hantu, maka jika ras naga tidak diragukan lagi menargetkan Xiaoyan sendiri. Orang macam apa ini yang mampu menyebabkan ras naga tergerak? Anak kecil, sudah lama aku tidak melihatmu. Kamu sudah tumbuh dewasa. Xiaoyan tanpa sadar memuji sambil menatap Xiaojin di depannya. Dia tentu saja dapat mengatakan bahwa kultivasi Xiaojin saat ini telah melangkah ke kelas leluhur asal. Kultivasi semacam ini jauh lebih kuat daripada miliknya sendiri. Jika bukan karena aura familiar yang terpancar dari tubuh si kecil itu, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan berani mengenalinya. Xiaojin tersenyum malu saat mendengar ini. Dia menggaruk kepalanya dengan lembut dan berkata, "Hehehe, kakak Xiaoyan, aku tidak terlambat kan?" Suasana hati Xiaoyan yang baru saja pulih langsung menjadi jauh lebih suram. Niat membunuh muncul di hatinya saat memikirkan dokter peri kecil. "Kamu tidak terlambat, akulah yang terlambat." Kepahitan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Meskipun dia telah lama memahami perasaan dokter peri kecil, dia masih ragu-ragu dan berjuang. Baru hari ini kematian dokter peri kecil membuatnya merasa menyesal di dalam hatinya. Namun, semua ini sudah terlambat. Xiaojin mengerutkan kening saat melihat ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Dia menoleh untuk melihat Longlin di sampingnya. Longlin sedikit mengernyit, seolah-olah dia juga menyadari sesuatu. Dua sahabat dari ras naga. Masalah hari ini adalah dendam antara sekte Duai dan Manor Awan Surgawi. Sebagai anggota ras naga, tampaknya tidak pantas bagi kalian berdua untuk ikut campur. Pada saat ini, suara Wudu yang agak rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Meskipun dia melihat kedua anggota ras naga berjalan ke sisi Xiaoyan, Wudu tidak dapat tetap diam dan menunggu keputusan yang tidak berarti. Sebagai seorang yang mulia asal, dia secara alami memiliki harga diri, bahkan jika pihak lain berasal dari ras naga. Lalu, apa yang kamu inginkan? Xiaojin mengalihkan pandangannya ke arah Wudu di langit dan bertanya sambil tersenyum. Emosi yang terakhir segera mereda ketika dia melihat Xiaojin tidak berniat membantah. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Jika Xiaoyan adalah teman kalian berdua, pemimpin sekte ini bisa melupakan masa lalu demi kalian berdua. Namun, dia menculik gadis suci dari sekte Duai milikku. Orang ini harus dikembalikan. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya langsung mencibir dalam hati mereka. Pihak lain hanya memberi mereka sikap yang baik. Orang ini benar-benar percaya bahwa masih ada ruang untuk bernegosiasi. Ras naga selalu sombong dan angkuh. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa bernegosiasi dengan mereka. Ekspresi Xiaoyan tampak acuh tak acuh saat mendengar kata-kata Wudu. Xiaojin tidak bisa menahan tawa pelan. Ekspresi mengejek terungkap di mata emasnya. Terlepas dari apakah kata-kata Wudu benar atau tidak. Bahkan jika itu benar, selama Xiaoyan berani melakukannya, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Jika kamu menginginkan seseorang, kamu bisa. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata Wudu langsung berbinar. Pada saat yang sama, Longlin yang berada di samping Xiaojin mengerutkan kening. Dia tampak memikirkan sesuatu. Ekspresinya kosong saat dia langsung melihat ke arah Xiaojin, hanya untuk melihat Xiaojin menunjuk ke arahnya dengan ekspresi mengejek. Selama kamu bisa mengalahkannya, kamu bisa memilih siapa saja di sini. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.